Terima kasih. Saya akan memulai tanggapan saya atau pidato saya sebagai pembicara pertama dari tim penutup pemerintah. Nah, dalam pidato saya atau gagasan saya akan membuka pembicaraan dengan menyampaikan bahwa hari ini anggaran pengangguran di Indonesia dalam per Februari tahun 2021 itu mencapai 6,26%. Itu tingkat pengangguran terbuka yang mana data itu dapat kita akses bersama di Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, kenapa saya buka gagasan saya dengan angka pengangguran? Karena saya percaya bahwa sebenarnya pendidikan itu harus mampu menjawab persoalan publik. Kita memang tahu bersama saudara-saudara, Dewan Juri yang terhormat, bahwa persoalan publik itu bukan hanya persoalan pengangguran, akan tetapi ketika kita dihadapkan dengan persoalan bagaimana publik mengalami masalah yang harus kita selesaikan bersama, maka kita harus memilih masalah apa yang harus menjadi prioritas utama kita dalam mengatasi masalah-masalah publik. Nah, dan bagi saya, bagi kami terutama tim pemerintah, kesejahteraan itu merupakan happiness atau kebahagiaan bersama yang mana dalam hal ini harus secara menyeluruh kita ciptakan di bangsa dan negara kita terkait bagaimana masyarakatnya publik sejahtera. Apalagi misalkan hari ini kita semua sebagai mahasiswa yang mana kita pahami bahwa mahasiswa mempunyai tanggung jawab sosial, mahasiswa mempunyai kewajiban untuk ikut andil dalam rangka membangun persoalan-persoalan publik yang harus kita atasi. Bukan hanya persoalan bagaimana menciptakan intelektual yang tinggi, saudara-saudara. Nah, kemudian seperti yang telah disampaikan oleh tim pembuka dari tim pemerintah tadi bahwa sebenarnya tanggung jawab dalam menciptakan lapangan pekerjaan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita semua. Ya kan? Dalam hal ini pendidikan khususnya prodi itu harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena ini bukan dalam rangka menutup diri ya, bukan dalam rangka menolak berbagai macam prodi, bukan dalam rangka menolak berbagai macam ilmu pengetahuan, tidak. Kami sadar bahwa ilmu pengetahuan, pendidikan, prodi-prodi, semua prodi di kampus Indonesia ini, di PTN khususnya, semua memang kita perlukan. Karena memang kita dituntut untuk hidup pintar, untuk hidup cerdas misalkan. Kecerdasan kehidupan bangsa, kita kira kan begitu saudara-saudara. Nah, tetapi pemfokusan kepada prodi yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, karena kita butuh strategi yang memang itu mampu mengatasi masalah publik. Seperti yang sampaikan di awal tadi. Ya kan? Agar kenapa? Setidaknya saudara-saudara, kita mampu menjadi warga negara yang baik, ikut andil dalam rangka membangun bangsa dan negara. Artinya kita tidak hanya tergantung kepada bagaimana pemerintah menciptakan regulasi, menciptakan kebijakan, tetapi kita juga menyusun bagaimana membangun diri, mempunyai banyak strategi dalam mengembangkan diri dan juga membangun bangsa dan negara kita. Nah, itu merupakan gambaran awal terkait bagaimana seharusnya terkait subsidi terhadap program studi yang jurusannya itu atau lulusannya itu diserap sebagai tenaga kerja. Nah, menanggapi pemaparan dari tim oposisi misalkan, saya timbul beberapa pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh tim oposisi tadi. Salah satunya adalah mereka kenapa terlalu fokus kepada subsidi. Tim pemerintah menyampaikan bahwa subsidi itu tidak berpengaruh kepada anggaran. Mereka tetap, setiap perguruan tinggi negeri tetap mendapatkan anggaran setiap tahun. Tetapi persoalan subsidi itu berbeda-beda, hanya di sana. Sehingga kan yang menjadi pertanyaan lagi adalah bagaimana mereka memaksimalkan anggaran yang diberikan pemerintah dalam rangka membangun program studi mereka. Dan kenapa dengan hal itu, kenapa prodian yang diberikan subsidi hari ini itu sudah melewati tahap-tahap yang sama. Artinya selama ini kita bersaing, kita berlomba-lomba, kita berkompetisi dalam rangka menciptakan program studi itu yang bernilai tinggi, yang lulusannya itu berkualitas baik pula. Kira-kira kan begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait apa yang disampaikan oleh tim oposisi, bagaimana dengan progres yang dibangun selama ini? Itu pertanyaannya. Kenapa saya pertanyakan demikian? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa
pendidikan ataupun dalam hal ini adalah prodi yang mendapatkan subsidi itu sudah melalui masa-masa di mana mereka harus progres dalam rangka pengolahan anggaran dengan baik. Sehingga hari ini ketika mereka menjadi program studi yang mampu menciptakan lulusan yang berkontribusi lah dalam mengatasi masalah publik terkait pengangguran dan peningkatan ekonomi, mereka hari ini mendapat rewardnya, mendapat bonusnya dari usaha mereka selama ini. Nah, persoalan subsidi terhadap prodi itu kan kita bicara hari ini, saudara-saudara. Jadi tidak bicara dalam rangka yang masih dalam angan-angan yang itu tidak terjelas buktinya. Menanggapi lagi dari tim oposisi sebenarnya tidak mampu membuktikan bahwa pembagian subsidi secara merata itu mampu menjawab persoalan publik, itu mampu menciptakan happiness, itu mampu menciptakan kesejahteraan bersama, kebahagiaan bersama. Mereka tidak mampu membuktikan itu. Nah, kemudian juga tim oposisi selama ini itu tidak dapat membuktikan bahwa pembagian subsidi itu mampu mengubah Indonesia dari negara konsumen menjadi negara produsen. Mereka tidak mampu mengubah itu. Sementara kami mampu membuktikan bahwa subsidi bagi prodi yang khususnya terserap sebagai tenaga kerja mampu membuat Indonesia dari negara konsumen menjadi negara produsen. Contoh kecilnya adalah negara kita menjadi konsumen, mengonsumsi dari luar, itu persoalan industri hari ini. Kita pengelolaan, penyediaan bahan baku misalkan, itu yang kita alami. Sehingga seperti yang sampaikan tim pemerintah pembuka tadi, contoh sederhana adalah prodi teknik industri misalkan. Nah, itu kan bagian dari bukti. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini bukan dalam rangka menolak berbagai macam prodi dan ilmu pengetahuan, saudara-saudara. Nah, dari berbagai gagasan yang kami sampaikan, harus kita yakini bahwa kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka membangun bangsa dan negara. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena dalam pembangunan bangsa dan negara, kita bicara persoalan manusia sebagai pusat pembangunan atau people-centered development. Lalu kenapa harus terfokus kepada prodi, beberapa prodi yang itu terserap sebagai tenaga kerja? Hari ini kita bukan lagi negara yang baru berdiri. Meskipun usia 76 tahun itu merupakan usia yang muda untuk negara, tetapi kita sudah bisa melihat titik terang perkembangan zaman yang harus kita lewati. Sehingga dengan begitu, kita butuh banyak strategi yang mana kebijakan itu menjadi efektif dan efisien. Kira-kira begitu, saudara. Sehingga saya juga menanggapi, tadi ada bahasa perguruan tinggi sebagai solusi. Saya menyatakan Dewan Juri yang terhormat bahwa tim oposisi sebenarnya dia setuju dengan pihak pemerintah. Kenapa demikian? Karena bahasa perguruan tinggi sebagai solusi itu adalah kunci dari kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan subsidi kepada prodi yang lulusannya diserap sebagai tenaga kerja. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian. Sehingga kita sebagai warga negara, kita menjadi bahagia bersama, happiness, sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk pidato saya akan dimulai dari 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, jadi apa pihak yang closing government ini inginkan pada debat kali ini? Yang pertama, subsidi dibutuhkan pada prodi yang memiliki serapan tenaga kerja yang tinggi. Yang kedua, subsidi sebagai apresiasi kepada prodi. Dan yang ketiga, subsidi mendukung pengembangan mutu pendidikan maupun fasilitas yang ada di perguruan tinggi itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk ke proposal perbandingan antara government dan oposisi, respon saya terhadap pihak oposisi ada beberapa hal. Yang pertama, justifikasi dari pihak oposisi tadi bahwa subsidi hanya untuk kalangan yang kurang mampu. Padahal itu tidak benar sama sekali, Dewan Juri yang terhormat. Subsidi ini untuk program studi yang siap bersaing sehingga dibutuhkan reward untuk program studi tersebut. Kemudian bantahan saya yang kedua, subsidi hanya untuk program yang diperhitungkan seperti yang dikatakan oleh tim oposisi tadi. Padahal subsidi ini bukan hanya berarti untuk prodi yang diperhitungkan, tapi juga ini sebagai apresiasi untuk prodi yang memiliki keserapan tenaga kerja yang baik. Dan tadi juga dari pihak oposisi menjelaskan bahwa hal ini akan berpengaruh kepada akreditasi dari program studi itu sendiri. Padahal tingkat keserapan, tingkat serapan tenaga kerja juga dapat menjadi tolak ukur dari akreditasi itu sendiri. Karena mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja
dalam penilaian BAN PT untuk akreditasi sendiri juga masuk pada salah satu faktor untuk akreditasi. Maka keserapan alumni di dunia kerja ini sangat bergantung pada fasilitas dan mutu pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Maka argumen dari closing oposisi tadi dapat dibantahkan oleh kami. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, dari pihak oposisi tadi juga menyatakan banyak memang faktor eksternal yang mempengaruhi. Tapi keterserapan tenaga kerja ini konteksnya adalah dunia pendidikan. Yang harus kita fokuskan bukan faktor eksternal lainnya, tapi faktor mutu, faktor kualitas, faktor pendidikan itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga perlu adanya subsidi yang proporsional dari pemerintah kepada universitas negeri. Kemudian masuk kepada poin proposal perbandingan, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, oposisi tadi mengatakan bahwa subsidi hanya untuk program studi popularitas. Padahal itu sama sekali tidak benar, Dewan Juri yang terhormat. Subsidi justru untuk jurusan yang paling memiliki penyerapan tenaga kerja. Yang ini juga dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan itu sendiri. Contohnya fakultas teknik yang saat ini Indonesia juga fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Dan yang kedua, salah satunya yaitu program studi yang berkaitan dengan kesehatan, di mana kondisi saat ini mewajibkan keserapan tenaga kerja di prodi kesehatan ini sangat besar, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang kedua, status quo dari statement government tadi bahwa penyerapan tenaga kerja Indonesia masih sangat kecil, Dewan Juri yang terhormat. Sama seperti statement yang disampaikan oleh pembicara pertama dari closing government tadi. Maka dibutuhkan subsidi untuk meningkatkan faktor-faktor supaya program studi sesuai dengan kebutuhan lapangan tenaga kerja itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang terakhir yaitu statement tim oposisi yang mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu Indonesia tidak fokus kepada prodi-prodi biologi, virologi, dan epidemiologi. Dan itu memang benar adanya, Dewan Juri yang terhormat. Tapi itu tidak juga dialami oleh Indonesia, tapi dialami oleh sebagian besar perguruan tinggi yang ada di dunia. Maka perlu adanya subsidi saat ini untuk program studi ini yang berkaitan langsung dengan kondisi saat ini. Jadi serapan tenaga kerja pada bidang-bidang kesehatan, biologi, dan lain sebagainya ini perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah itu sendiri. Dengan adanya hal ini, Dewan Juri yang terhormat, maka memang anggaran dari pendidikan itu terbatas. Maka kita perlu memanfaatkan subsidi ini karena sebenarnya sektor pendidikan ini merupakan sektor yang memiliki investasi yang berguna bagi masa depan Indonesia. Maka kita sangat setuju dengan mosi ini, Dewan Juri yang terhormat. Subsidi yang dilakukan secara proporsional berdasarkan pada tingkat keserapan tenaga kerja sangat tepat untuk dilakukan saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih.